Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Di awal episode kedua, kita diperlihatkan sekumpulan siswa yang sedang saling bercanda. Yang tak lama kemudian, datang pula segerombolan Jombay yang berlari ke arah mereka. Di ruang kepala sekolah, sang Kepsek mendapatkan komplain dari pihak kepolisian yang katanya para siswa melaporkan laporan mengenai Jombay di SMA Hyosan. Tentu, sang Kepsek yang belum mengetahui kebenarannya di luar langsung marah kepada para guru, karena menurutnya para guru tak bisa menjaga siswa mereka dengan baik. Ibu Park yang mengetahui kejadian Hyunju di awal menentang sang Kepsek lalu keluar dari ruangan. Saat hendak menaiki lantai 2, ia melihat salah satu siswa di awal episode ini telah berubah menjadi Jombay seutuhnya. Di kantin, keadaan sudah sangat chaos dengan banyak siswa yang berubah menjadi Jombay dan menggigit satu sama lain. Chongsan menolong Onju yang terpojokan dengan seekor Jombay. Lalu ia mengajak Onju untuk kabur dari sana. Hal tersebut tentu tidaklah mudah, apalagi sprinkler sudah menyemprotkan air dan membuat lantai menjadi licin. Chongsan mengajak Onju kabur melalui jendela kecil di sana. Sementara itu, Guinam, ia mencoba melindungi diri serta menghindari beberapa Jombay yang hendak menyerangnya. Guinam pun memutuskan untuk bersembunyi di dapur kantin. Chongsan dan Onju yang berhasil keluar dari sana mulai berlari lagi untuk menghindari para Jombay. Ketika sampai di depan gedung sekolahnya, terdapat sebuah truk besar dengan supir yang sudah tergigit, menabrak gedung tersebut sehingga memberi jalan Chongsan dan Onju untuk naik ke lantai atas dari sana. Semasuknya mereka di gedung, Jombay masih saja berkeliaran bebas dan memaksa mereka harus terus berlari. Sampai di mana Chongsan melindungi Onju dan terpojokan oleh seekor Jombay. Onju langsung menyemprotkan apar di hadapannya. Kemudian mereka berlari lagi hingga mereka sampai di satu kelas di mana terdapat banyak temannya di sana. Disusul oleh Daesu yang mukanya memutih karena apar yang disemprotkan oleh Onju tadi. Chongsan menyadari bahwa peristiwa ini mirip dengan film Train to Busan, yakni film tentang wabah Jombay. Untuk membuktikan omongannya benar, ia mengajak Daesu untuk melihat ke arah luar dari jendela. Yang tiba-tiba muncullah tangan Suhyok yang hendak masuk ke kelas dengan sebuah tangga dari luar, disusul dengan Namra dari belakang. Sementara itu, di rumah sakit Hyosan, Hyunju baru saja tiba diantarkan oleh regu penyelamat. Byung-chan yang ditangkap oleh pihak polisi mulai diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jae-il. Byung-chan sudah memberitahu bahwa Hyunju harus dikarantina. Namun Jae-il malah menanyakan alasan Byung-chan menyulik Hyunju. Jae-il juga berasumsi bahwa anak Byung-chan tidaklah hilang, melainkan dibunuh oleh Byung-chan sendiri. Byung-chan malah menjelaskan bahwa ia ingin membuat sebuah obat untuk sang anak, di mana obat tersebut dapat membuat rasa takut menjadi amarah, sehingga korban bully dapat melawan balik, seperti layaknya tikus ke kucing. Namun, realita berbanding balik dengan keinginan Byung-chan. Karena obat tersebut malah membuat anaknya menjadi Jombay dan agresif. Karena obat tersebut pun, istri Byung-chan terpaksa harus ikut terinfeksi karena digigit oleh sang anak. Di ruang pemeriksaan, Hyunju sadar dari suntikan bius. Dan mulai menggigit para staf nakes di hadapannya. Di sisi lain, sebuah minibus yang dipenuhi oleh atlet pemanah SMA Hyosan baru saja pulang dari lomba. Mereka dikejutkan oleh keadaan di sekolahnya yang sudah sangat chaos. Kembali di kelas, para siswa mencari sebuah ponsel yang mungkin saja tidak diberikan kepada guru saat pelajaran. Sampai akhirnya Isak menemukan satu ponsel temannya yang sudah berubah menjadi Jombay. Mereka kebingungan dengan kata sandi yang harus dimasukkan untuk membuka layar kuncinya. Namun Onju mengingatkan bahwa telepon darurat tidak perlu membuka layar kunci ponsel. Chongsan langsung menelpon pihak kepolisian, yang sayangnya polisi yang menerima tidak percaya dengan laporan itu. Sang polisi bahkan sempat menganggap remeh sampai akhirnya satu ruangan yang mendapat telepon laporan mengenai Jombay. Dari sanalah polisi baru menanggapinya dengan serius. Merasa bahwa polisi tidak akan datang, Onju meminta ponsel tersebut dan menelpon pemadam kebakaran. Ia melaporkan bahwa terdapat kebakaran di SMA Hyosan agar para pemadam percaya dan akan datang ke sana. Para pemadam termasuk ayah Onju langsung berangkat menuju TKP masing-masing dengan berbagai laporan. Di kelas, Nayeon yang memang dasarnya nyebelin menyuruh Namra untuk melakukan sesuatu karena ia adalah ketua kelasnya.
Onju juga ikut memojokkan Namra karena ia tidak suka melihat kedekatannya dengan Suhyok. Namra malah menanggapinya dengan santai, karena di saat seperti inilah mereka baru menganggapnya seorang ketua kelas. Nayeon yang terus bersikap menyebalkan ditenangi oleh siswa lain, termasuk Gyeongsu yang berakhir bertengkar. Setelahnya, ketika hendak menjaga pintu lagi, Gyeongsu dikejutkan oleh salah satu guru mereka, yakni Kang, yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Kang menyuruh para siswa untuk membuat barikade dan menghalangi pintu. Di tengah kerja sama mereka, Isak memberitahu Onju bahwa ia menyadari Kang telah tergigit di lengannya. Onju menegur Kang dan membuat semua perhatian tertuju pada mereka. Setelah ketahuan, Kang malah lebih marah. Hal tersebut membuat pertengkaran antara Kang dan Isak yang terus mengusirnya. Saat hendak mendekati Isak, Kang mulai mimisan yang menandakan gejala awal dari virus Jombay. Tak lama kemudian, Kang pingsan dan mulai berubah menjadi Jombay. Ketika berubah, Kang berhasil menggigit salah satu siswi di dekatnya, yakni Minji, teman dekat Daesu. Chongsan dan Gyeongsu menahan Kang, sedangkan Daesu menahan Minji yang sudah berubah menjadi Jombay. Mereka semua berlari dari sana dan menahan kedua Jombay tersebut di dalam kelas. Baru saja hendak belok ke tangga, para Jombay sudah lebih dulu muncul dan membuat mereka mundur. Suhyok yang ahli bela diri langsung menunjukkan kemampuannya untuk melindungi teman-temannya. Chongsan dan siswa yang lainnya mulai membantu Suhyok menggunakan jendela kelas yang mereka copot. Dibantu pula oleh Daesu yang mencopot pintu kelas untuk menahan para Jombay. Para siswa mendorong Jombay tersebut hingga jatuh dari tangga, sedangkan para siswi bergerombol naik ke atas. Semua naik ke atas, sedangkan Suhyok tertahan di bawah dan menyuruh Chongsan untuk ke ruang lab science. Sesampainya mereka di lab science, kesialan berpihak pada mereka karena pintu lab terkunci dengan sebuah gembok. Onju yang melihat sebuah selang air langsung meminta Daesu untuk mendorong lagi para Jombay. Onju mengambil selang tersebut dan memukul gembok pintu dengan bagian kepala besi selang berkali-kali sampai berhasil. Mereka semua berhasil masuk, disusul oleh Daesu yang dari tadi menahan Jombay sampai memecahkan jendela lab dengan pintu. Chongsan meminta temannya untuk membarikade jendela dengan meja panjang di sana. Nayeon yang panik meminta ponsel yang dipegang Onju, namun Onju tidak dapat memberikannya karena ponsel tersebut ternyata jatuh di luar kelas. Gyeongsu menengahi mereka agar tidak bertengkar di situasi seperti ini. Bukannya tenang, Nayeon malah menyalah-nyalakan Gyeongsu atas kejadian ini. Saat itu pula, Onju tiba-tiba teringat dengan Suhyok yang tidak ada di sana. Ketika ditanya, Chongsan pun tidak tahu Suhyok di mana. Mijin yang sedang berlindung di toilet mendengar sebuah percakapan dua orang yang ikut berlindung di sana, di mana salah satu dari mereka menunjukkan gejala awal Jombay. Mijin langsung keluar dan mendatangi mereka. Ia menyuruh Junsong, sang siswa, untuk keluar dari bilik tersebut dan mengurung temannya di dalam, karena Mijin melihat bekas gigitan di pundak perempuan tersebut. Tak perlu waktu lama, perempuan tersebut berubah menjadi Jombay. Mijin berencana untuk membunuhnya dengan membiarkan si Jombay keluar dari bilik toilet. Namun ketika ditusuk, Jombay tersebut belumlah mati. Sampai akhirnya seorang pemanah bernama Jang Hari menembakkan panahnya ke leher si Jombay sampai mati. Hari masih membidik Mijin dan Junsong, tetapi mereka langsung meyakinkan bahwa mereka bukanlah Jombay. Di ruang audiovisual, Ibu Park memberitahukan dengan mic sekolah bahwa sedang terjadi fenomena aneh yang ia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Ibu Park hanya dapat meminta para siswa dan staf SMA Hyosan untuk melindungi diri masing-masing dan bersembunyi dari para Jombay. Para siswa yang mendengar hanya bisa terdiam dan menangis. Isak yang menyadari kesedihan Onju atas hilangnya Suhyok menghampiri Chongsan dan memintanya untuk menghibur Onju. Chongsan menolaknya mentah-mentah yang bisa kita lihat karena ia cemburu. Penolakan Chongsan membuat Isak sendiri yang akhirnya harus menghibur Onju. Isak menggenggam tangan Onju lalu memberitahunya bahwa ia menyadari kalau Chongsan menyukai Onju. Onju pun tidak percaya dengan mudah. Hal tersebut teralihkan dengan Onju yang menyadari tangan Isak terasa dingin dan tak lama kemudian darah pun keluar dari hidung Isak. Yang ternyata Isak telah tergigit ketika menahan para Jombay di depan pintu lab. Isak mulai berubah menjadi Jombay. Tentu Chongsan langsung menghampiri Onju dan menolongnya. Ketika didorong keluar jendela, Onju menahan tangan Isak dan teringat momen indah bersamanya dulu.
Chongsan yang menyadari perasaan hancur Onju dan keadaan sekitar langsung berpikir agar mereka keluar dari sana. Ia mencoba mengambil selang air di luar dengan susah payah hingga berhasil. Chongsan meminta bantuan temannya untuk membuat simpul bersama di selang tersebut agar menjadi pijakan mereka ketika turun nanti. Lalu saat sudah jadi, selang dilempar keluar jendela. Ketika hendak turun, Chongsan melihat Onju yang masih sedih dan tidak rela meninggalkannya duluan, sehingga Chongsan meminta Gyeongsu untuk turun duluan dan mengecek ruangan di bawah. Penuh rasa ketakutan, Gyeongsu turun pelan-pelan dengan selang tersebut sampai bertemu Ibu Park di ruang audiovisual. Ibu Park membantunya masuk dan para siswa turun satu-satu bergantian. Sebelum turun, Namra sempat menuliskan note untuk Soo-hyuk bahwa mereka berada di ruang audiovisual. Sampai akhirnya tersisalah Onju yang tidak mau turun, yang kemudian disadarkan oleh Chongsan bahwa bukan hanya ia yang kehilangan teman terbaiknya. Sementara itu di sisi lain, Soo-hyuk yang bertahan di ruang seni berusaha untuk kabur dari para Jeonbye. Ia kabur melalui jendela dan berdiri di sela-sela dinding. Onju yang begitu lambat membuat Chongsan agak terlambat untuk turun karena para Jeonbye sudah menerobos masuk, sehingga Chongsan akhirnya terlempar keluar bersama para Jeonbye. Teman-teman Chongsan di bawah pun hanya bisa terkejut melihat ke arah jendela. Dan All of Us Are Dead episode kedua pun selesai.